tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang itu cara beragama hanya berdasarkan kira-kira, berprasangka. Kira-kira kalau begini itu baik, kira-kira begini baik. Agama itu enggak ada kira-kira. Dalam Islam itu tegas, ya, batil, hak, halal, haram itu tegas, ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas. Tidak ada yang kira-kira, itu enggak ada. Nah kalau dulu belum ngaji, belum ngerti kan dasarnya mau kira-kira. Dan kebanyakan berprasangka ya. Kebanyakan mereka berbuat dusta. Nah, kita sadari. Masa orang Islam kok ada gerhana bulan terkotean? Dulu ya begitu enggak? Ada gerhana bulan, nabuh kontongan, kotean lesung, terus tanggal 1 Suro kungkum, bulan Muharram rawani digawe, lah itu ajaran Islam apa? Orang mengira itu ajaran Islam dulu gitu. Belum terus suro suran, mulut muludan, jane orang muludan mulutan. Tuh rejeb rejeban, ruah ruahan, bangsa mangan-mangan itu dikiranya itu ajaran Islam. Islam enggak model begitu itu. Ya. Nah, setelah kita ngaji, mengamalkan hasil ngajinya, dianggap orang tidak umum. Kalau dianggap orang umum biasanya wah sakit hati. Kalau enggak, kalau menurut Nabi, fatubalil ghuraba. Kamu beruntung. Dianggap kamu orang tidak umum, dianggap kamu orang asing, dianggap berbeda dengan yang lain, berarti kamu termasuk orang yang beruntung, berbahagia kamu. Ya, jadi azab di situ di dunia ini. Di akhirat kalau di dunia dapat azab, belum sempat bertobat, di akhirat lebih dahsyat lagi nanti. Maka supaya segera wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab tsumma la tunsurun. Apalagi? Masih di halaman pertama surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana pengertian bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu? Apakah ini berarti bersegera untuk bertaubat atau bersegera melaksanakan perintah Allah? Ustaz? Iya, bersegera melaksanakan perintah Allah, termasuk bertobat, gitu loh. Jadi termasuk bertobat, bertobat itu perintah Allah. Gitu? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segera kamu. Bersegera. Jangan ditunda-tunda maksudnya. Bersegera untuk apa? Nah, di situ bersegera untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu. Jadi kamu berbuat dosa, bagaimana supaya segera dapat ampunan dari dosa yang kita lakukan? Maka bertobat, jangan ditunda-tunda. Maka orang Muslim, orang Islam itu orang yang beriman itu salahnya, benarnya selalu ala hudam mir rabbihim. Ya. Orang yang selalu ala hudam mir rabbihim kata Allah wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beriman itu salahnya, benarnya selalu mengikuti petunjuk Allah. Kalau benar petunjuk Allah itu betul ya. Enggak, seolah kita tidak bingung, paham, memang benar itu petunjuk Allah. Tapi salah juga menurut petunjuk Allah itu gimana? Nah, maksudnya orang beriman itu walaupun salah, salahnya itu atas petunjuk Allah. Maksudnya kalau dia seketika atau berbuat sesuatu kesalahan, segera bertobat. Itu orang beriman. Begitu tahu ini salah, segera bertobat. Begitu apa yang kita lakukan itu tahu itu satu perbuatan yang nyimpang dari aturan Islam,
yang selama ini kita anggap aturan Islam seperti itu, setelah kita tahu ini bukan aturan Islam, segera ditinggalkan. Terus beralih kepada aturan Islam yang sebenarnya. Yang selama ini ya mungkin kita tidak merasa melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang kita rasakan itu ajaran Islam. Setelah ngaji ternyata tahu, wah ini ternyata bukan ajaran Islam, segera ditinggal. Dia tinggal untuk meninggalkan yang tidak cocok dengan ajaran Islam, tidak perlu minta pertimbangan kepada orang lain, siapapun. Siapapun orang kok waki, iya ya. Nyata yang kita lakukan selama ini keliru. Terus taren karo bapake. Tanya kepada anaknya, tanya mertuanya, tanya jabatannya, semua. Sudah, tidak jadi. Maka kalau itu sudah jelas yakin itu aturan Islam, bismillah kita lakukan. Ya, apapun risikonya kita hadapi. Nah, begitu. Maka bersegera di sini. Jadi untuk mendapat ampunan, bertobat, kalau berbuat dosa segera bertobat dan segera untuk memperbanyak amal kebaikan. Kalau tahu ini suatu kebaikan, jangan ditunda-tunda untuk mengamalkannya. Sebab penundaan waktu untuk berbuat baik belum tentu dapat. Maka dikatakan kan, ikmali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kan itu kan? Jadi kalau kita beramal untuk mencari bekal di akhirat, tanamkan dalam diri kita masing-masing seolah-olah besok itu saya sudah mati. Maka jangan ditunda. Hari ini misalnya Ahad pagi kajian kita mengkaji di sini. Yang dicari kita jelas ilmu, agama, Quran dan Sunnah. Tentu harapannya dapat ridho Allah. Itu bekal di akhirat. Bersamaan dengan ini ada acara keluarga, ada acara reuni, ada acara apalah gitulah yang sifatnya duniaan. Atau para pedagang-pedagang ada hari Minggu, hari libur ini langganannya do belanja. Belanja nih pas misalnya libur, hari belanja tokonya buka lah. Ingat nasihat tadi. Hari ini saya untuk beramal mencari bekal akhirat. Padahal pelanggan banyak yang datang mau membeli dagangan saya. Kalau kita ingat tadi, ditunda. Maaf ya, ini sudah jam sekian saya mau ngaji dulu. Toko saya tutup. Nanti kalau memang mau membeli dagangan saya setelah habis duhur. Kalau perlu tokonya ditulisi, hari Ahad buka jam sekian gitu loh. Tulis. Ya. Udah datang ke situ misalnya nyelon-nyelon, wah saya liburnya hanya seminggu ini kok. Besok saya tidak bisa lagi ke sini. Lah bisanya lagi kapan? Besok lagi. Besok saya masih hidup. Jadi kalau untuk mencari bekal akhirat jangan mau ditunda urusan dunia apapun bentuknya. Maka pengajian di MTA ditanamkan di seluruh daerah. Jadwal ngaji harus ngaji. Jangan digunakan untuk yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan akhirat. Hujan atau tidak hujan. Oh, saudara kalau jadwal ngaji itu, wes aku tak mangka sok minggu saya lagi repot, minggu sok ben, sesok kamu mati. Gitu. Hari Ahad ini kesempatan terakhir. Kalau kamu udah bisa berangkat Ahad ini, Ahad yang akan datang kamu sudah mati. Hari Senin sesok kamu mati. Ya, tanamkan perasaan besok pagi saya akan mati. Tapi untuk amal keduniaan, ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kalau urusan-urusan dunia, jangan harus sekarang, tidak. Seolah-olah kamu hidup terus. Jadi kalau bertumbuhan hari, bertumbuhan waktu, hari ini saya harus ngaji, hari ini harus bekerja, menerima langganan atau menerima tamu dan sebagainya, tunda. Ya, kalau memang itu rezekiku ya, bagian saya tidak hanya hari ini saja. Besok pagi kamu bisa ketemu saya. Nah, kalau kamu tidak sempat karena sibuk seminggu lagi saya masih hidup. Bahkan kamu mau TKW atau TKI ke luar negeri pulang 2 tahun lagi saya ya masih hidup gitu loh. Maka urusan dunia tidak harus sekarang. Tidak harus sekarang. Nah kalau urusan akhirat jangan ditunda. Harus sekarang.
Ada waktu sekarang, harus sekarang. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada orang Katolik masuk Islam. Minta disahadatkan oleh saya. Tak sahadatkan di sini. Disaksikan oleh Pak Mansur, disaksikan oleh saudara Parso ini, dan disaksikan oleh anak saya sendiri, saksikan syahadat. Sudah saya sahadatkan. Syahadat berarti kamu sudah Islam. Kalau sudah Islam harus sholat. Karena orang Islam yang tidak sholat itu tidak Islam.